Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 56, viral. Andra keluar dari ruangan Rafasa dengan wajah yang masam. Pak Andra kemudian duduk tepat di depan ruangan Rafasa, tempat ketika orang kepercayaan Rafasa itu melintasi depannya. Apa? Andra menjawab ketus. Masih disuruh perbaiki. Wanita cantik itu menahan tertawanya. Apalagi dia bisa melihat Andra yang terkenal sombong dan cerdas itu menderita seperti saat ini. Kurang kerjaan, Andra berkata dengan kesal dan kemudian pergi. Ya, dia mana berani berkata seperti ini jika ada depan Rafasa. Namun di belakang si bos, seringnya dia bisa sedikit meluapkan kekesalannya terhadap bos semena-mena seperti Rafasa. Lydia mendengar pertanyaan Andra hanya bisa tertawa, atau lebih tepatnya menertawakan penderitaan Andra. Entah apa yang terjadi terhadap bosnya. Sejak 1 bulan terakhir, sikap bosnya begitu sangat berbeda. Suka marah-marah tidak jelas. Salah sedikit saja, Rafasa sudah marah-marah. Bahkan, bisa dikatakan sengaja mencari kesalahan. Namun hari ini, puncak dari keanehan sikap bosnya itu. Profesionalitas dalam bekerja sudah menurun drastis, menurut Andra. Entah apa maunya si bos. Bahkan mereka itu sudah frustasi menghadapi. Andra memperbaiki isi surat perjanjian kerjasama dan kemudian kembali ke ruang Rafasa setelah di print out-nya terlebih dahulu. Andra juga membawa hasil kerjaan yang ditolak Rafasa. Kini dia mengingat kembali nostalgia ketika menyusun skripsi dan tesisnya. Pada waktu itu, sekali bertemu dengan dosen, selesai dicoret dan sekarang Andra mengingat kembali momen indah pada masa itu. Namun sebenarnya bukan momen indah, ia momen yang paling buat dirinya jenuh dan juga stres, karena harus setiap saat merubah sesuai dengan kehendak bosnya. Kali ini dia juga merasakan hal yang sama. Aku kira setelah selesai studi S1 dan studi S2, aku akan lepas dan namanya revisi seperti ini. Nyatanya tidak, dan ternyata lebih sulit daripada revisi dosenku dulu, keluhnya. Berat tanpa itu kemudian masuk kembali ke dalam ruangan Rafasa. Lihatnya bosnya itu yang hanya duduk melamun sambil sekali-kali mengacak-acak rambutnya. Andra berjalan dan mengelakkan jas yang teronggok di lantai, tepatnya di dekat pintu. Bukannya rambutnya saja yang terlihat acak-acakan, ruangannya juga sekarang sudah terlihat acak-acakan. Bos, ini sudah saya perbaiki sesuai kemauan Pak Bos. Ini yang kemarin Pak Bos minta perbaiki. Saya sudah memperbaiki, bolak-balik sesuai dengan perintah. Setelah diperbaiki surat perjanjian sama saja sama yang pertama. Silakan dicek dulu sebelum menandatanganinya, Bos. Anda berkata panjang lebar. Rafasa diam dan kemudian memandang map yang diletakkan di atas mejanya. Dia buka map dan baca isi surat perjanjian yang dibuat oleh Andra. Walaupun kondisi hatinya sangat tidak baik, namun dia bukan tipe orang yang bekerja dengan asal saja. Rafasa membaca secara detail isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh asisten pribadinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rafasa menandatangani surat tersebut. Siapkan kontrak kerjasama kita jika mereka setuju dengan isi perjanjian kerjasama dari perusahaan kita. Baik, jawab Andra kemudian beranjak dari duduknya. Andra tunggu, panggil Rafasa. Iya bos, jawab Andra. Kau lihat ini. Rafasa tersenyum ketika memperlihatkan video istrinya yang berjalan dengan anggunnya di atas catwalk. Beberapa model cantik berjalan di belakangnya. Lihat bos, cantik sekali, puji Andra. Yang mana yang cantik? Tanya Rafasa dengan wajah yang sudah memerah. Dia tidak mungkin marah begitu saja, karena ada 3 orang model berjalan di belakang cinta. Yang paling depan bos, berita tentang model asal Indonesia ini lagi viral bos. Andra tersenyum dan melayar ponsel bosnya.
Maksud kamu? Raffasa belum melihat berita tentang istrinya. Ini cewek asal Indonesia, namanya Cinta. Orangnya cantik, manis, ya wajar sih bisa sampai di Prancis. Apalagi bodinya juga sangat cantik. Mungkin karena kelebihan yang dia punya, dia bisa menjadi model kelas dunia. Dia itu juga seorang desainer, bos, dan tentunya seorang mahasiswa. Ana berkata dengan penuh bersemangat. Begitu fokus dengan layar ponsel si bos, dia sampai tidak melihat wajah penuh kemarahan Raffasa. Raffasa merasakan panas di dadanya. Selama ini, jika para lelaki memuji kecantikan Karin, ia merupakan kekasihnya. Namun sekarang, dia betul sangat marah jika ada yang memuji kecantikan istrinya. Andai saja bisa kenal, saya akan melepaskan masa jomblo, bos. Anda berkata dengan tersenyum. Saya membayangkan wajah cantik model yang berjalan dengan anggunnya di depan kamera dan ditonton banyak mata secara langsung. Raffasa mukul mejanya dengan keras sambil menang wajah asisten pribadinya. Kau lupa nama istriku? Tanyanya dengan dada naik turun. Dia sudah kehilangan kesabaran ketika mendengar asisten memuji istrinya. Andra diam sambil menggerutkan keningnya. Oh iya, nama istri bos Cinta juga ya. Ternyata kebetulan sama ya bos. Adam betul-betul tidak begitu ingat dengan nama istri bosnya, karena memang pendengar Raffasa bukan dia yang menghandle, dan dia hanya datang sebagai tamu. Setelah menikah, dia juga tidak pernah melihat istri bosnya itu datang ke kantor. Andra juga tidak begitu ingat dengan wajah istri bosnya. Yang diingatnya bahwa gadis itu masih sangat muda dan cantik sekali. Kau tahu, wanita ini adalah istriku. Raffasa dengan bangga mengaku menjadi suami Cinta. Pria itu terdiam dan membeku ketika mendengar ucapan Raffasa. Dia memang tidak banyak tahu permasalahan keluarga dari bosnya itu. Namun yang dia tahu, si bos menjadi hubungan dengan Karin. Jika bos punya istri cantik itu, sehebat itu, kenapa masih mau selingkuh dengan Karin, bos? Andra tersenyum jujur. Dia sangat tidak suka melihat bosnya selingkuh dan menyakiti istrinya sendiri. Wajah Raffasa merah padam ketika mendengar pertanyaan dari asistennya. Usul bos, jika bos memang tidak menginginkan istri bos, lanjutin saja dengan Karin. Jadi, tidak masalah jika bos melepaskan istri yang sekarang. Akan tetapi, saya takut si bos nyesal. Soalnya istri si bos begitu sangat cantik, masih muda, pintar dan juga berbakat. Bahkan Karin, yang ngakunya artis terkenal, tidak bisa berada di sana, bos. Andra tersenyum nyengir dan dengan cepat berlari meninggalkan ruangan bosnya. Raffasa ingin marah, tapi asistennya yang kurang ajar itu sudah pergi dan melarikan diri. Raffasa menarik nafas panjang dan kemudian membuskannya secara perlahan-lahan. Dia begitu panas ketika melihat asisten pribadinya itu memuji istrinya. Karena itu, dia langsung menyampaikan bahwa Cinta adalah istri sahnya dan tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kritikan pedas dari sang asisten. Cinta begitu sangat mencemaskan Cahaya. Hingga sampai saat ini, nomor ponsel sahabatnya itu masih belum aktif. Karena sangat mencemaskan sahabatnya itu, Cinta Cahaya dan mengetuk pintu kamar. Sudah berkali-kali mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.